Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lainnya. Lalu apakah ciri-ciri kanker? Dan apakah penyakit kanker dapat disembuhkan? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama anggota Komisi D DPRD DIY Sukron Arif Mutakin SE dan dari Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Ilmu Penyakit Dalam Dr. Kartika Widayati, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Indahnya dunia dapat ku memandangnya. Syukur telah kau beri penglihatanku ini. Walaupun terkadang dosa mengundang mata, terus merasukiku untuk melupakanmu, menggantikan ayatmu dengan dosa kesenangan sementara. Aku memohon kepadamu, jangan ambil penglihatanku. Hitam kelap, hanya gelap yang akan bertanda. Untuk yang kesekian kali, berikan kesempatan lagi. Masih ingin aku melihat kebesaran-Mu. Allah, jangan ambil penglihatanku. Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Karena penyakit ini umumnya tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya. Akibatnya, kondisi ini baru terdeteksi dan ditangani setelah mencapai stadium lanjut. Faktor-faktor resiko kanker meliputi pajanan atau paparan terhadap bahan-bahan kimia tertentu, atau substansi lain serta perilaku hidupnya. Selain itu, yang termasuk faktor risiko adalah hal-hal yang tidak dapat dikontrol seperti usia dan riwayat keluarga. Riwayat kanker tertentu dalam keluarga dapat menjadi tanda kemungkinan kanker diturunkan. Usia lanjut merupakan faktor risiko penting untuk kanker secara keseluruhan dan untuk banyak jenis kanker. Rata-rata usia saat terdiagnosis kanker adalah 66 tahun menurut NSIC Surveillance, Epidemiology and Results Program. Tetapi, kanker juga dapat terjadi pada usia berapapun. Misalnya, kanker tulang yang paling sering didiagnosis pada usia kurang atau lebih 20 tahun. Minum alkohol juga dapat meningkatkan resiko kanker mulut, tenggorok, esofagus, laring, hati, dan payudara. Risiko meningkat lebih tinggi jika seseorang minum alkohol dan menggunakan tembakau. Kanker juga disebabkan oleh perubahan gen-gen tertentu yang mengubah fungsi sel. Perubahan genetik inilah yang salah satunya akibat dari paparan lingkungan yang merusak DNA, seperti asap rokok dan sinar UV. Substansi lainnya yang bersifat karsinogenik antara lain aflatoksin, arsenik, asbestos, benzene, formaldehid. Inflamasi kronik, proses inflamasi dapat terjadi walaupun tidak terdapat luka dan berlangsung lama.
Hal ini mungkin disebabkan infeksi, reaksi imun abnormal, atau obesitas. Dengan berjalannya waktu, inflamasi kronik dapat merusak DNA dan menyebabkan kanker. Sebagai contoh, risiko kanker kolon meningkat pada pasien kolitis ulseratif. Studi menunjukkan bahwa risiko kanker payudara dikaitkan dengan estrogen dan progesteron, terpajan hormon tersebut dalam waktu lama, dan atau kadarnya yang tinggi. Dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara, misalnya menstruasi usia dini, menopause terlambat, tidak pernah melahirkan, punya anak pertama di usia tua, penekanan sistem kekebalan tubuh. Pada pasien HIV atau AIDS, kekebalan tubuh akan melemah. Resiko mengalami kanker yang disebabkan agen penyebab infeksi pun meningkat. Epstein-Barr virus yang menyebabkan limfoma. Virus hepatitis B dan C menyebabkan kanker hati. Human papillomavirus atau HPV yang menyebabkan kanker serviks, anal atau orofaringel. Risiko kanker tertentu meningkat pada pasien dengan obesitas, termasuk kanker payudara, kolorektal, endometrium, esofagus, ginjal, pankreas, dan kandung empedu. Radiasi dengan panjang gelombang tertentu memiliki energi yang cukup untuk merusak DNA dan menyebabkan kanker. Misalnya, radon atau resiko kanker paru meningkat, sinar X, sinar gamma. Sinar matahari, sun lamps, dan peralatan tanning atau membuat kulit gelap melepaskan sinar UV. Pajanan terhadap sinar UV menyebabkan penuaan kulit dini dan kerusakan kulit yang dapat menyebabkan kanker. Risiko kanker meningkat pada para pengguna tembakau dan perokok pasif karena memiliki banyak bahan kimia yang merusak DNA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Sehat. Bagaimana kabar Anda? Kembali kita bertemu di Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami persembahkan untuk Anda sebagai upaya, sarana, informasi, sosialisasi, dan juga edukasi terkait permasalahan kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta dan juga fasilitas kesehatan yang ada di Yogyakarta. Dan tentu saja kami setiap episodenya akan menghadirkan pembahasan-pembahasan yang menarik yang tentunya juga ini butuh perhatian kita karena kesehatan di Indonesia khususnya di Yogyakarta perlu kita sorot agar kemudian tercipta lingkungan yang sehat yang tentunya memiliki aktivitas yang bermanfaat begitu ya. Artinya kita bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Dan insya Allah satu pembahasan yang cukup menarik juga yang akan kita bahas di hari ini adalah persoalan penyakit kanker. Yang kita ketahui penyakit kanker ini sudah banyak sekali menjangkit di sobat sehat sekalian begitu ya. Dan tentu saja kita butuh yang namanya pencegahan. Kita butuh yang namanya juga pengobatan yang tepat, yang cepat sehingga harapannya tidak telat begitu ya untuk mendapatkan pengecekan kesehatan. Dan hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Dr. Kartika Widayati yang merupakan spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik, yang juga anggota Perhumpedin, yaitu Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia. Dan juga ada Bapak Syukron Arif Mutakin, SAG, yang merupakan anggota Komisi D DPRD DIY. Dan pagi hari ini saya menyapa terlebih dahulu Dr. Ike ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Nizam. Nizam. Kabar sehat, Dokter? Alhamdulillah sehat selalu. Ye. Alhamdulillah. Dan tentu ini harapan kita semua ya, Dok, agar tercipta hidup kita yang sehat. Tapi ternyata penyakit kanker ini masih menjadi satu penyakit yang seringkali dikhawatirkan oleh sobat sehat sekalian. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dokter, sebenarnya penyakit kanker ini apa sih, Dok? Iya, kanker itu sendiri kan tumbuh dari sel-sel tubuh kita ya, dari sel-sel yang normal. Tetapi sel-sel kanker itu merupakan sel yang abnormal, dia tidak normal.
Jadi kita tahu bahwa di tubuh kita itu ada sel ya, seperti 3 juta sel tiap hari itu melakukan tugas-tugasnya, kemudian melakukan pertumbuhan dan fungsinya. Nah, sel-sel itu ada saatnya mengalami penuaan dan ada juga sel-sel yang memang tidak normal sejak awalnya. Nah, oleh tubuh sel-sel yang mengalami penuaan atau abnormal itu akan dimatikan atau dieliminasi oleh sistem tubuh. Nah, bila sistem tubuh di dalam mengurangi atau mengeliminasi dari sel-sel yang tua ataupun sel-sel yang abnormal itu tidak berjalan dengan semestinya, maka akan terjadi populasi yang tinggi pada sel-sel yang abnormal atau sel-sel yang tua ini dan mengganggu fungsi sel-sel yang normal. Nah, sel-sel yang tumbuhnya abnormal, kemudian sel-sel yang tua tapi tidak mati itu tidak bisa berfungsi dengan normal. Nah, oleh karena itu kemudian fungsi-fungsi dari tubuh kita itu mulai mengalami penurunan. Nah, sel-sel kanker ini sifatnya kan jahat ya. Jadi ada karakter atau sifat-sifat sel-sel kanker tertentu yang dia itu berbeda dari sel-sel normal. Artinya apa? Dia tumbuhnya itu berlebihan, dia tidak bisa di-stop. Di dalam tubuh kita itu ada mekanisme pensinyal untuk menghentikan pertumbuhan bila dia tumbuh berlebihan. Nah, itu tidak bisa berjalan pada sel-sel kanker. Jadi dia akan terjadi pertumbuhan yang berlebihan atau overgrowth bahasa Inggrisnya. Kemudian dia tidak mati-mati. Karena fungsi yang tubuh yang normal untuk mematikan sel-sel yang tua itu tidak bisa berjalan pada sel-sel kanker. Enggak berlaku itu aturan bahwa ada usia pada sel-sel kanker itu. Kemudian dia tidak bisa itu dihalau oleh sel-sel imun. Ya, sel-sel imun kan bertugas seperti polisi kita itu. Jadi dia membunuh sel-sel yang jahat. Nah, itu sel-sel imun kita tidak bisa mengenali sel-sel kanker tersebut karena dianggap sel-sel yang normal. Kemudian ada sifat-sifat lain yang nanti berkaitan dengan agresivitas atau ganasnya itu. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menyebar. Dia bisa memiliki kemampuan untuk sampai ke organ-organ lain. Nah, kemudian di organ-organ lain itu dia akan tumbuh. Misalkan pasien dengan tumor dari payudara. Kemudian beberapa saat kemudian muncul benjolan di paru. Itu bukan kanker paru. Itu adalah kanker payudara dengan sebaran di paru. Mungkin muncul di otak. Itu adalah kanker payudara dengan sebaran di otak. Jadi bukan seseorang yang mempunyai lebih dari satu kanker. Itu ada sih, tapi sangat jarang. Lebih sering itu berupa penyebaran dari tempat asalnya. Jadi kanker itu dibedakan, namanya itu diberikan sesuai dengan tempat di mana dia itu tumbuh ya atau berasal. Kalau dia berasal dari pertama kali muncul di liver atau di hati ya dia kanker liver. Kalau dia di payudara ya dia kanker payudara kayak gitu. Kalau dia di darah ya dia leukemia. Gitu. Ya. Baik. Ini selnya berarti jahat, ganas, ganas, terus bertumbuh. Bertumbuh dia tidak bisa dihentikan pertumbuhannya. Dia tidak mati-mati, selalu survive, bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya sendiri. Gitu. Makanya ada tahapan terus bertumbuh itu ya dok ya dalam kanker. Baik, tadi dokter juga menyebutkan ada istilah tumor ya dok. Nah, ini terkadang sobat sehat sekalian merasa ada perbedaan ketika menemukan tadi indikasinya ya dok ya, ada benjolan dan lain sebagainya. Ada nggak sih dok ini tumor yang mungkin benjolan yang tidak ganas begitu ya, atau tumor yang ganas dan tidak begitu, ada bedanya nggak sih? Oh iya, tumor itu sebetulnya istilah untuk menyatakan adanya benjolan ya. Kalau kita baca literatur di luar ya benjolan namanya LAM gitu ya. Ada ya benjolan itu kita sebut sebagai tumor atau LAM. Nah, benjolan itu biasanya konotasinya adalah jinak ya. Karena dia ada di situ aja, jumlah selnya
sedikit meningkat atau ukurannya sedikit membesar, tetapi dia tidak memiliki sifat-sifat kanker tersebut yang memiliki kemampuan untuk menata dirinya sendiri, untuk menyebar, kemudian dia tidak bisa dihentikan pertumbuhannya, dia tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Kalau kita bicara tentang kanker, itu tentu saja tumor dengan kemampuan invasi, kemampuan menyebar. Tadi ya, yang Dok, ya. mempunyai sifat-sifat yang lebih agresif dari sekedar benjolan saja. Ya. Baik, artinya nanti mungkin harus ada apa ya Dok ya, semacam gambaran sebenarnya ini nanti jatuhnya kanker atau tidak begitu ya kalau dirasakan begitu ya. Jadi kanker itu tumor yang ganas. Tumor yang ganas, oke. Nah, ternyata kanker itu dinamai dengan tempat asalnya atau dia menyebarnya ya Dok ya. Iya. Ada berapa jenis kanker yang menyerang bagian tubuh manusia Dok? Iya, biasanya dikategorikan dua. Apakah kanker itu berasal dari organ padat atau berasal dari darah dan kelenjar limfe ya. Jadi kalau kanker padat, kanker yang berasal dari organ padat itu ya sebutkan aja organ padat di tubuh kita, bisa mata, kemudian bisa hidung, bagian belakang, bisa lidah, bisa payudara, paru, hati, lambung, usus, testis, ya kulit, tulang, otot, mau apa lagi ada. Nah, berarti hampir seluruh bagian tubuh ya. Kemudian kanker yang hematologi atau yang mengenai organ-organ darah dan pembentukan darah itu seperti leukemia, limfoma dan multiple myeloma, itu kanker sel plasma. Itu adalah yang menyerang darah dan komponen-komponen darah ya. Oke. Artinya ada banyak kanker ini masuk melalui beberapa bagian dalam tubuh begitu ya Dok ya? Istilahnya tidak masuk Mas Nizam karena dia asalnya dari mana itu? Asalnya dari situ, dia dari kita kan? Oh dari kita sendiri berarti? Dari organ itu. Baik, berarti penyebabnya apa Dok kalau kanker itu? Kalau itu dari kita, kenapa ada yang sel-selnya kemudian berubah menjadi abnormal? Ya satu itu bisa dari faktor bawaan. Jadi seseorang yang memiliki risiko atau keluarga yang sakit kanker risikonya lebih tinggi untuk genetika dia termasuk muncul menjadi kanker. Kemudian dari faktor-faktor ya dari luar. Faktor dari luar itu bukan berasal dari tubuh kita sendiri. Misalkan makanan yang kita makan, makanannya itu ada pengawetnya, kemudian ada zat-zat karsinogeniknya atau lingkungan. Ya, lingkungan yang paparan ultraviolet, kemudian radiasi eksternal dari tubuh kita itu semua mempengaruhi risiko seseorang untuk muncul kanker. Ingat ya risiko. Jadi ada juga yang terpapar tapi tidak kena. Merokok, asap rokok. Nah, itu juga termasuk karsinogen yang harus kita perhatikan. Jadi ada banyak faktor untuk tumbuhnya kanker dari dalam tubuh kita sendiri, risiko kita sendiri untuk menderita kanker, kemudian faktor dari luar dan semua berkontribusi untuk meningkatkan risiko seseorang untuk bisa muncul kanker dari dalam dirinya atau tidak. Oke. Baik sobat sehat sekalian, ternyata kanker ini munculnya bisa kepada siapa saja menurut tadi yang disampaikan oleh Dokter Ike, dan tentu saja ini perlu adanya kewaspadaan bagi kita bagaimana kemudian bisa mendeteksi secara dini terkait dengan adanya kanker, dan tentu saja tidak hanya mendeteksi begitu ya, tapi menjaga kesehatan secara umum. Dan saya ingin beralih ke Pak Syukron. Kali ini Bapak kalau misalkan melihat fenomena kesehatan masyarakat dalam menjaga kesehatan itu seperti apa Pak? Terima kasih Mas Nizam ya. Ya, terima kasih Mas Nizam, Dokter Ike, terima kasih atas kita tahu bahwa kanker ini kan penyakit yang sampai hari ini mungkin belum ditemukan ya secara obatnya secara. Nah, ini kan sangat berbahaya dan ini bisa
muncul atau diderita oleh semua kalangan elemen masyarakat. Nah, baik itu yang kaya, yang tidak punya juga bisa. Dan ini tidak pandang bulu. Nah, makanya dengan bahaya yang luar biasa, dengan kalau sudah dinyatakan itu menjadi penyakit yang itu diterima, diponis untuk kanker kan, insyaallah itu harapan hidupnya sangat tipis kan gitu. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa harus kita antisipasi. Bagaimana kemudian masyarakat ya itu menjaga bagaimana tidak ya menghindari hal-hal yang itu menyebabkan terjadinya munculnya sel-sel kanker. Apa itu? Ya pastinya dengan pola hidup yang sehat, kemudian menjaga pola olahraganya, kesehatannya, kemudian sering melakukan deteksi dini mungkin ya, kalau itu bisa dilakukan secara tapi saya kira juga mungkin Bu Dokter lebih bisa menjelaskan nanti bagaimana deteksi awal, deteksi dini untuk bagaimana tahu bahwa ada potensi untuk munculnya sel kanker ini. Yang pasti pola hidup sehat itu menjadi penting. Bagaimana agar sel ini tidak muncul pada diri kita atau orang-orang yang berpeluang untuk itu. Apa itu? Ya pola hidup sehat pastinya kita tahu kan, dengan makanan yang sehat, kemudian pola tidur, pola makan, pola olahraga dan yang lain-lain. Dan itu menjadi gaya hidup yang harus diterapkan oleh semua elemen masyarakat itu. Gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang kemudian tidak hanya merawat diri begitu ya, tapi juga senantiasa mengecek. Nah, apa Dok yang perlu bagi sobat sehat sekalian ini cara mendeteksi kalau kita ini ada gejala kanker atau tidak sih? Ya, ada beberapa jenis kanker itu yang sudah ada deteksi dininya. Ya. Misalkan seperti kanker payudara, jadi bagi seorang wanita itu bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari yang bisa dilakukan ketika selesai haid, kemudian dilakukan pemeriksaan perabaan pada payudara untuk mendeteksi apakah ada kelainan. Kemudian ada untuk kanker leher rahim, misalkan dengan melakukan pap smear bagi mereka yang sudah menikah. Kemudian untuk kanker prostat pada pria itu ada upaya deteksi dininya, misalkan dengan pemeriksaan kadar prostat spesifik antigen atau PSA-nya. Kemudian pada jenis kanker yang lain seperti kanker kolon atau kanker usus itu bisa diperiksa, dideteksi dini dengan adanya pemeriksaan darah samar pada fesesnya. Jadi kalau kelihatan ada darah yang belum betul-betul kita melihat bentuk darah, tetapi dari pemeriksaan feses atau tinja rutin itu ditemukan sel-sel darah merah begitu aja. Itu kita harus melacak apakah beliau itu menderita radang usus saja atau sudah berubah menjadi kanker. Nanti dengan pemeriksaan secara endoskopi ususnya, sistem ususnya, itu adalah beberapa cara deteksi dini dari kanker. Deteksi dini itu kan untuk menemukan kanker pada stadium yang paling awal pada mereka yang memiliki risiko tinggi untuk sakit kanker. Ya, jadi biasanya kita deteksi dini itu beda kalau screening itu dilakukan pada semua lapisan masyarakat untuk nanti menemukan siapa yang memiliki kanker. Nah, pap smear itu bisa kita lakukan screening, semua saja bisa melakukan screening. Mamografi itu bisa dipakai untuk screening pada wanita-wanita dengan usia di atas 40 tahun gitu. Tetapi upaya untuk yang lebih murah, kemudian lebih terjangkau itu dengan kalau payudara ya dengan pemeriksaan sadari itu. Pemeriksaan sadari. Namanya sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Nanti kalau dipastikan ke dokter itu namanya sadarnis, pemeriksaan payudara oleh klinis. Ya. Baik. Ternyata ada tadi ya sadari dan ternyata juga ada upaya-upaya untuk mendeteksi kanker itu sendiri. Iya, secara dini. Ya. Baik. Nah, kalau kita sudah mengecek ya Dok ya, kemudian
apa sih yang akhirnya memicu pertumbuhan kanker? Kan tadi ada tahapan awal sampai tahapan yang mungkin tinggi begitu ya, Dok? Jadi secara perjalanannya kanker itu kan terjadi terus-menerus di dalam tubuh kita, tetapi tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk kemudian menghalau tadi sel-sel yang punya potensi untuk tumbuh menjadi kanker. Tiap hari itu sel-sel tubuh kita ada aja yang salah produksi. Tiap hari sel-sel kita itu ada aja yang menua, tetapi kita mempunyai sistem untuk membersihkan itu. Nah, kalau sistem itu terganggu, maka sel-sel yang abnormal itu akan diproduksi terus dan dimultiplikasi makin lama makin banyak sampai level kanker, jumlah sel-sel kanker itu lebih dari 10 pangkat 9. Wah, banyak banget ya, Dok? Banyak banget. Jadi sebetulnya tiap hari itu kita punya sel kanker, tetapi karena kebesaran Allah dan fungsi dari yang sel-sel yang membersihkan itu masih ada, kita tidak sakit kanker. Tapi begitu jumlahnya itu lebih dari 10 pangkat 9 itu adalah yang secara klinis bisa dideteksi. Lalu kita bisa sakit kanker. Apa saja yang faktor yang kemudian menyebabkan itu semakin cepat. Nah, misalkan tadi gabungan dari faktor-faktor risiko tadi. Misalkan ada kelainan genetiknya, kemudian ada kerusakan atau mutasi pada gen-gennya, kemudian ada faktor dari lingkungan yang memperburuk, kemudian faktor stresor, itu juga semua berkolaborasi untuk membuat sel-sel yang tadinya itu mulai abnormal menjadi full blown. Jadi tahapannya kan ada tahap inisiasi, jadi tadinya itu belum ada lalu menjadi ada, kemudian tahap proliferasi jadi lebih banyak, kemudian establishment itu sudah dia lengkap, kecuali jumlahnya banyak dia lengkap mekanismenya untuk bisa pindah ke tempat lain, untuk bisa tidak dimatikan, untuk bisa lebih cepat beranak pinak begitu. Jadi dia juga tumbuh, dia juga memperlengkapi dirinya sampai betul-betul menjadi kanker yang sempurna. Baik. Kalau case-nya di Jogja sendiri seperti apa, Dok? Ya, kasus kanker di rumah sakit kita itu banyak. Kebetulan saya bekerja di rumah sakit rujukan ketiga. Tetapi kasus-kasus kanker itu tadinya ketika kami awal-awal itu adalah selalu datang pada stadium yang lanjut ataupun sudah dengan sebaran. Tetapi dengan kita melakukan kewaspadaan dan edukasi kanker itu banyak yang datang dengan stadium yang lebih awal ya. Jadi kuncinya pada penanganan kanker itu ketika seseorang datang pada stadium yang awal itu masih bisa diobati, masih bisa mencapai kelangsungan hidup yang lebih panjang, Bapak Sukron ya. Tetapi kalau pada stadium lanjut itu sudah sulit ya. Oke, baik. Dan ternyata ini Pak Syukron, laporan dari Dokter Ike ternyata masih banyak di Yogyakarta, khususnya bahkan di tempat Dokter Ike praktek begitu ya. Nah, kalau dari Pak Syukron sendiri bagaimana melihat ada banyaknya pasien kanker di Yogyakarta sebagai upaya untuk menekan dari pemerintah? Ya, kanker ini memang menjadi persoalan yang internasional ya, bahkan sampai kemudian banyak pihak itu banyak orang tergerak untuk menjadi donatur, karena kalau sudah orang terkena kanker ya sudah harapan ini sangat kecil, dan itu kalau orang sekaya apapun punya ya bisa habis karena itu untuk pengobatannya sangat mahal. Makanya yang penting ingin apalagi ini tadi disampaikan Jogja cukup banyak ditemukan kasus-kasus kanker. Nah, ini berarti ini sebagai early warning system bagi kami sebagai legislatif dan juga tentunya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa kemudian Jogja hari ini misalnya meningkat? Saya juga belum punya datanya resmi, nanti mungkin Bu Dokter bisa memberikan datanya yang konkret, karena kalau memang itu iya, ini harus segera dilakukan antisipasi. Yang pertama,
ya kita seperti apa sih, apa penyebab faktor risiko yang paling tinggi misalnya gitu kan. Oh misalnya dari sisi orang-orangnya yang gaya hidupnya mungkin sudah mulai berubah, Jogja zaman dulu gitu kan, yang mungkin makan ya makan sehat ya, dan itu hari ini sudah mulai ditinggalkan misalnya generasi sekarang. Karena mungkin kanker itu kan bisa muncul di usia kapanpun ya Bu. Iya. Nah itu kan kalau itu bisa di usia muda kemudian kena kan gitu kan, wah ini jadi sangat menjadi persoalan yang harus diantisipasi dengan serius gitu kan. Nah, atau yang kedua sistem lingkungannya mungkin, atau lingkungan Jogja sekarang sudah berbeda karena mungkin faktor risiko yang lain itu bukan dari makanan tapi juga di lingkungan, apa dari polusinya, apa kemudian dari karena polusi kemudian Jogja semakin panas hari ini, nah, apakah dari itu karena tingkat suhu yang tinggi ini kan juga bisa menimbulkan kanker radiasi tadi ya. Iya, itu harus kita melakukan penanganan yang serius gitu kan. Atau mungkin dari faktor karena di Jogja mungkin sekarang mulai macet gitu kan, orang jadi stres kemudian berjalan yang lain-lain itu juga kan. Nah, ini saya kira early warning system ini harus segera ditindak dengan kebijakan-kebijakan yang itu bisa diterapkan untuk dalam rangka minimal memperkecil lah atau mengurangi faktor-faktor risiko tadi. Satu mungkin dari Germas misalnya, dari Dinas Kesehatan dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Ayo kita sampaikan ke masyarakat gitu bahwa ini ada penyakit yang memang harus kita antisipasi betul gitu kan. Karena tadi kalau sudah di stadium yang lanjut kemudian itu kan sudah susah. Tapi kalau sudah baru stadium awal masih bisa dilakukan pengobatan, dan saya kira edukasi kepada masyarakat itu jauh lebih penting karena pencegahan itu akan lebih bermanfaat daripada mengobati. Betul. Ya, itu mungkin dari kami tadi Dinas Kesehatan khususnya misalnya hari dan pemerintah daerah Yogyakarta bersama ya dengan yang lain-lain ya kan. Tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Dinas Kesehatan ya. Itu membuat program-program yang itu bertujuan dalam rangka untuk edukasi ya, informasi dan masyarakat, dan kami insya Allah sebagai legislatif sangat mendukunglah program-program yang itu bertujuan untuk menanggulangi faktor-faktor peningkatan risiko untuk terjangkitnya kanker pada masyarakat. Baik, terciptanya gaya hidup yang sehat, lingkungan yang mendukung begitu ya. Ini menjadi satu faktor juga untuk menekan angka jumlah kanker yang ada di sekitar kita. Dan mungkin kekhawatirannya adalah bukan ini ya, bukan ketika mengeceknya, tapi justru malah tahap lebih awalnya lagi, takut untuk mengecek nih dokter dan juga Pak Umar, takut ketemu. Jadi takutnya aduh jadinya kanker gitu ya, takutnya malah di dok istilahnya diklaim ternyata terkena penyakit kanker, dan ini menjadi satu pikiran baru yang mungkin menjadi beban begitu ya. Tapi nanti kita akan coba bagaimana mencari solusi ini agar kemudian masyarakat tidak takut untuk melakukan pengecekan, karena siapa tahu nanti ada program-program yang itu hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita akan lanjutkan kebersamaan kita bersama dengan Pak Umar dan juga Dr. Ike. Kita akan menyimak informasi berikut ini terkait dengan adanya kanker. Di Indonesia, menurut catatan Globocan pada tahun 2020, kasus baru kanker sebanyak 396.314 kasus, dengan kematian sebesar 234.511 orang. Perempuan merupakan kelompok dengan risiko tinggi terkena kanker. Tercatat kanker payudara sebanyak 65.858 kasus. Kanker leher rahim sebanyak 36.633 kasus. Angka kejadian penyakit kanker di Indonesia berada pada urutan 8 di Asia Tenggara. Sedangkan di Asia mempunyai urutan ke-23. Angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki-laki adalah kanker paru, yaitu sebesar 19,4 per 100.000 penduduk, dengan rata-rata kematian 10,9 per 100.000 penduduk. Yang diikuti dengan kanker hati sebesar 12,4 per 100.000 penduduk,
dengan rata-rata kematian 7,6 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara, yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk. Dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk, yang diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk. Dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi tumor atau kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1,4 per 1.000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1.000 penduduk pada tahun 2018. Prevalensi kanker tertinggi adalah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 4,86 per 1.000 penduduk. Diikuti Sumatera Barat, 2,47 per 1.000 penduduk, dan Gorontalo, 2,44 per 1.000 penduduk. Untuk pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia, khususnya 2 jenis kanker terbanyak di Indonesia, yaitu kanker payudara dan leher rahim, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim pada perempuan usia 30 sampai dengan 50 tahun dengan menggunakan metode pemeriksaan payudara klinis atau SADANIS untuk payudara dan inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA untuk leher rahim. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini bersama dengan Bapak Syukron dan juga Dr. Ike, kita membahas tentang penyakit kanker. Dan ada satu kekhawatiran dari Sobat Sehat yang terjadi adalah takut ngecek ini Pak Syukron. Gimana sih Pak, bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa mulai sadar untuk memeriksa? Ya, jadi kita di masyarakat gitu kan masih ada semacam pandangan bahwa lebih baik tidak tahu daripada tahu gitu kan. Nah ini kan pemahaman yang mungkin tidak pas untuk ketika terkait dengan kesehatan. Orang lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau mencegah itu kita akan lebih tingkat penyakitnya kan masih sangat-sangat masih masa awal, jadi masih bisa dilakukan pengobatan yang lebih dini gitu kan. Tapi kalau sudah nanti tingkatannya sudah dalam akut atau parah, nah ini kan lebih susah lagi untuk melakukan pengobatan. Makanya ada beberapa mending aku beberapa orang Jogja ya, Jawa lah gitu kan, ada mending orang ngerti daripada ngerti malah wedi dan yang lain-lain. Itu menurut pandangan yang harus mulai dikikis ya. Orang tua harus memberikan edukasi juga kepada anak-anaknya. Kemudian ya orang tua sendiri juga harus mulai sadar bahwa kemudian kalau sakit itu akan merepotkan banyak orang, ya kan. Nah, kalau kita tahu lebih dini, minimal antisipasi dari sisi pengobatan akan lebih cepat dilakukan. Misalnya tidak memperparah minimal, ya kan. Kalau itu kemudian sampai lebih parah kan minimal kalau biasanya pakai obat yang itu dosisnya masih cukup dengan 5 miligram misalnya itu cukup. Tapi kemudian kalau harus sudah parah kan bisa 10 gram, bisa 20 gram dan miligram dan yang lain-lain. Itu kan jadi kekebalan tubuh itu juga ada batasnya. Ya, orang mungkin hari ini dikasih obat flu paling rendah mungkin sudah sembuh. Tapi ketika itu sudah flu-nya sudah akut ya mungkin dikasih dengan obat yang rendah belum tentu bisa sembuh. Nah, sama dengan kanker juga gitu. Kalau ya ngapain kita harus takut bahwa ada sesuatu yang salah di diri kita. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh kita. Ayo kalau itu memang kita ketahui dan segera lakukan pengobatan dini. Kalau perlu lakukan terapi untuk segera menghilangkan kalau bisa dihilangkan kan. Dan itu saya kira pola-pola pikir yang seperti itu harus mulai ditinggalkan. Kita apalagi terkait dengan kesehatan, gitu Mas. Nah, kalau telat jadi parah ya, juga pengobatannya mungkin lebih intens ya. Tapi ketakutannya juga adalah
takut mahal ini Pak Umar. Akan lebih mahal lagi kalau itu yang tingkat sakitnya lebih parah. Betul. Ya, tadi sampaikan tadi kalau 5 miligram itu hanya misalnya butuh biaya Rp1 misalnya gitu kan. Tapi kalau nanti 10 gram bisa Rp10, bisa Rp20 dan bisa harusnya rawat jalan, harus rawat inap dan penanganannya dokternya harus banyak orang dan yang lain-lain. Nah, makanya gini, pola-pola hari ini kan masyarakat itu kan pola-pola pandang dulu ya. Orang-orang tua itu kadang-kadang bukan mewariskan satu mending orang ngerti. Soal mati kemudian soal sakit itu kan urusan Tuhan, urusan yang kuasa. Kalau kita memang tidak ditakdirkan sakit atau mati hari ini kan juga kita tidak akan mati hari ini. Tapi kan itu takdir itu ada. Tapi bagaimana manusia, kita sebagai manusia makhluk Tuhan itu bagaimana agar sesuatu takdir itu yang bisa berubahnya kita. Kita itu bisa mati hari ini, gampang gitu kan. Terjun dari lantai 9 ini kita mati gitu kan. Tapi bisa juga kita tidak mati. Sama kan. Kita bisa mungkin hari ini kita terkena kanker, ya kan. Kita periksa hari ini, tapi mungkin baru masih stadium 1 misalnya. Itu masih bisa disembuhkan misalnya. Tapi kalau nanti hari ini kita divonis kalau tadi vonis stadium 1 bisa disembuhkan. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa dan tidak tahu, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi bisa berlanjut dan mungkin sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Baik, itu dia ya. Kita tidak ingin ya kalau ternyata sesuatu yang buruk itu terjadi kepada kita. Tentu ada penanganan dini dan juga kekhawatiran akan mungkin biaya yang mahal. Sebenarnya kalau kanker ini ada termasuk BPJS, Mas. Dijamin berarti ya, ada. Pak Umar ya. Semua elemen masyarakat di Indonesia yang itu warga Indonesia pasti dijamin kesehatannya. Mau pakai BPJS silahkan daftar. Yang untuk orang miskin itu ada namanya BPJS untuk orang miskin. Kalau tidak punya BPJS, kita Jogja DIY itu punya namanya Jamkesos, jaminan kesehatan sosial. Bagi siapapun yang tidak mampu bisa memeriksakan, itu dijamin oleh pemerintah daerah. Kita menganggarkan setahun itu 60 miliar untuk itu. Dan itu kalau kurang kita tambah. Untuk masyarakat Jogja. Dan tahun kemarin kita itu ada sisa sekitar 20 miliar. Nah, ini sesuatu yang mungkin kalau bagi saya senang atau susah ya. Saya senang karena apa? Masyarakatnya sehat-sehat. Tapi nggak tahu apakah semua menggunakan fasilitas itu enggak. Karena ukurannya itu serapan, 20 miliar itu sesuatu yang cukup besar. Dan kalau tidak digunakan berarti masyarakatnya semuanya sudah terfasilitasi dari sisi kesehatan. Makanya ada BPJS, ada Jamkesos, dan itu semua kita sediakan untuk masyarakat. Jadi jangan takut mahal ya. Semua sudah free kalau pakai itu. Insya Allah. Yang penting dia mau kita mau mengurus satu kalau kayak dengan BPJS dan Jamkesos. Yang kedua mau ke rumah sakit gitu kan. Kita nggak ngerti kalau kita hanya aku kena ya dicek dong. Apa yang melalui tahapan misalnya dari tahapan pertama dulu, kemudian naik ke rumah sakit tahap berikutnya dan yang lain-lain. Saya kira pemerintah terbuka untuk itu. Baik, sudah ada jaminan ya Sobat Sehat untuk adanya jaminan kesehatan untuk Anda yang kemudian ingin mengecek terkait dengan adanya penyakit kanker. Dan tentu ini juga menyambung pertanyaan dari Sobat Sehat. Kita ingin menyapa, bagaimana Dok ini ketika ingin berikhtiar untuk tidak terkena kanker, dari Sobat Sehat Indah di Berbah. Oh iya, terima kasih Mbak Indah ya. Jadi upaya-upaya untuk mencegah supaya tidak sakit kanker tadi beberapa sudah disampaikan juga oleh Bapak Sukron ya. Jadi pola hidup sehat, ada faktor-faktor risiko ya yang tidak bisa kita hindari. Misalkan ada faktor keluarga yang sakit kanker, itu kita harus melakukan deteksi dini seawal mungkin. Nah, kemudian kalau di dalam keluarga itu tidak ada riwayat kanker, nah kita harus melakukan upaya-upaya supaya menjaga supaya kita tetap sehat. Karena yang keluarganya sakit kanker
dia ada istilahnya garis pewarisan itu hanya 25%, yang lainnya itu sporadik, yang lainnya itu keluarganya nggak ada yang sakit kanker. Jadi tadi seperti dikatakan bahwa dia bisa mengenai siapa saja. Jadi kita harus mempertahankan pola gaya hidup sehat, mulai dari apa yang kita makan, lingkungan, kemudian apa yang kita lakukan dengan kesehatan jasmani, olahraga jasmani yang cukup, kemudian mengelola stresor dengan cukup baik. Nah, itu adalah faktor-faktor yang membantu mencegah kita untuk tidak terjadi kesalahan pada sel-sel kita. Kemudian kalau upaya-upaya deteksi dini itu adalah untuk menemukan seawal mungkin, jadi pada tahap di mana kanker itu bisa diobati. Bisa diobati? Bisa diobati kalau ketemu pada stadium yang awal. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukron dan ini saya menggarisbawahi. Jadi kalau ditemukan pada yang lebih lanjut ataupun sudah ada sebaran, itu modalitas terapi yang dipakai itu akan lebih banyak, baik dari harganya maupun jenis terapi yang harus diberikan dengan kesembuhan yang kurang baik. Jadi nanti akan cost effectiveness-nya itu kalau dihitung itu lalu menjadi kurang tinggi. Ya, lalu nilainya tinggi, biaya yang dikeluarkan tinggi dibandingkan dengan harapan hidup yang didapatkan oleh pasien. Jadi ya saya garis bawahi, upaya untuk pencegahan kanker itu harus dilakukan ya, meliputi semua hal. Jadi mulai dari pendidikan yang dasar atau di bawah dasar itu, jadi anak-anak juga harus diajarin bagaimana makan yang sehat, bagaimana tetap melakukan istirahat yang cukup, kesegaran jasmani yang cukup. Anak-anak kecil juga diajarin bagaimana mereka olahraga, ya toh, memilih makanan yang baik. Nah, itu kan susah sekali juga untuk anak-anak sekarang. Baik, kalau proses pendampingan selama perawatan kanker begitu ya, Dok, seperti apa sih mekanismenya kalau ngecek? Jadi tahapan di dalam penanganan kanker sesudah diagnosis itu kemudian tim dokter itu akan melakukan suatu kayak rapat gitu loh, menentukan dia stadiumnya itu berapa dengan pemeriksaan fisik kemudian dan pemeriksaan penunjang dan beberapa hal yang harus dilakukan, kemudian menentukan jenis terapinya itu apa. Masih bisa diterapi secara kuratif artinya mencapai kesembuhan, ataukah ini akan diterapi paliatif artinya mengurangi simptom dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh rumah sakit. Nah, sekarang tadi menggarisbawahi bahwa hampir semua tindakan atau modalitas untuk penanganan kanker itu yang esensial itu sudah bisa dijaminkan oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi hanya ada beberapa terapi yang target itu memang belum, tapi kami menuju ke sana untuk perbaikan terapi. Tetapi kalau pada waktu stadium awal tentu saja insya Allah dengan terapi-terapi esensial yang sudah dijaminkan oleh pemerintah itu kesembuhan bebas kekambuhan itu masih panjang. Ya. Baik, dan satu pertanyaan juga dari Sobat Sehat, ada Sobat Latif di Sapen untuk Pak Syukron. Ya, untuk sosialisasi penanggulangan kesehatan di masyarakat untuk daerah-daerah seperti apa sih biasanya? Ya, kalau dari program pemerintah sendiri kan, Dinas Kesehatan sendiri kan ada kegiatannya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Itu sudah dilakukan ya sampai ke tingkatan kampung ya. Saya sering melakukan itu, bahkan dengan kader-kader kesehatan, kader-kader dan tidak terbatas sebenarnya. Kalau masyarakat, elemen masyarakat mau minta kegiatan itu sangat mudah, tinggal nanti mengajukan aja untuk ke dinas untuk kegiatan itu. Bisa ke dinas atau bisa lewat anggota dewan kayak kita ini. Nanti kita bawa lah program itu ke masyarakat, dan itu sangat efektif menurut saya karena masyarakat di lapisan paling bawah itu kan jarang tersentuh ya untuk informasi-informasi. Tapi mungkin dengan berbagai macam pola kegiatan informasinya ya, jadi pola kegiatan tidak hanya kemudian hanya sekedar sosialisasi kumpul-kumpul kemudian, tapi bisa mungkin dengan program yang lain, misalnya kayak
dengan alat peraga misalnya itu juga bisa. Dan ini bisa misalnya kayak dengan kampanye hidup sehat misalnya ya. Dan ini gerakan masyarakat ini sudah berjalan sudah lama yang kerjasama antara dinas kesehatan dengan DPRD ini. Dan hanya memang volumenya masih mungkin tiap tahun karena keterbatasan anggaran kan juga terbatas. Nah mungkin selain pemerintah daerah kita juga mungkin bisa gandeng sebenarnya elemen-elemen lain sih, ada swasta, ada dan sekarang kan gerakan ini kanker orang teman-teman di Selasa di UGM juga ya ada yang Ibu kayak teman-teman dokter juga sudah mulai kampanye tentang pencegahan itu sudah ada ya, dan itu bisa sinergi sebenarnya dengan kami gitu kan, kami sebagai legislatif dengan teman-teman karena informasi ini kan bisa melalui offline maupun online kan gitu kan. Dan sekarang apalagi sekarang ada smartphone yang semua rumah saya kira punya kan gitu kan. Saya belum menemukan satu rumah tidak punya smartphone, lebih dari satu ya, gitu kan. Bapaknya punya, ibunya juga punya kan gitu kan. Asistennya punya juga. Oh, asistennya lah punya. Nah, ini kan artinya kalau itu mau didorong ya itu bisa salah satu untuk media untuk informasi itu. Tinggal kemasannya dalam bentuk media gambar atau media audio video misalnya kan itu bisa dibuat. Nah, ini yang kita dorong sebenarnya. Ayo bareng-bareng kalau kita mau campaign bareng-bareng mencegah kanker di Jogja, mengurangi faktor risiko yang ada di masyarakat juga. Buatlah semacam kalau perlu ini anak muda ini jadi relawan-relawan lah gitu kan. Betul. Di TikTok, di media-media sosial yang ada, maaf tadi nyebut tapi ayo lakukan itu. Ya saya sudah beberapa melihat sih kayak ada konten-konten yang kesehatan lah di TikTok dan ini penting. Dan kalau perlu selebgram selebgram ada di yang hari ini tidak hanya cari duit tapi juga peduli lingkungan, peduli kesehatan, peduli sesama gitu kan. Betul, perlunya adanya kolaborasi dan kerjasama antar semua pihak. Betul. Terutama untuk bagaimana kita mengkampanyekan supaya kanker ini menurun begitu ya di Indonesia khususnya begitu ya. Nah ini juga penting Dok, ada sobat Ko di Yogyakarta yang sering ditemui kanker itu tipe apa Dok dan kenapa bisa terjadi? Ya, terima kasih. Jadi hampir semua jenis kanker itu ada seperti tadi saya sebutkan. Di Indonesia untuk wanita kekerapannya yang paling tinggi adalah untuk kanker payudara. Sementara untuk pria itu juga kanker nasofaring, hidung bagian belakang, kemudian kanker paru ya, dan juga kanker prostat itu termasuk yang kekerapan yang muncul. Meskipun ada juga kanker-kanker yang jarang. Yang termasuk jarang itu diantaranya kanker otot, sarkoma pada anak-anak muda gitu ya. Masing-masing kanker itu memiliki sifat sendiri-sendiri ya. Jadi ada yang sifatnya itu dia hanya bisa diterapi dengan operasi. Kalau dilakukan pengobatan dengan kemoterapi atau radiasi kurang baik. Tetapi ada juga kanker itu yang kalau dioperasi dia hanya untuk melihat jenisnya apa, tetapi dia sangat peka dengan pengobatan kemoterapi. Itu ada leukemia dan limfoma itu bukan operasi, tetapi dia dengan pengobatan terapi sistemik atau kemoterapi. Breast cancer operasi. Nah, kalau dia ada ada kemungkinan untuk mencegah supaya ada sebaran sesudah dioperasi kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi atau dengan terapi hormon. Jadi jenis kanker itu banyak. Sifatnya ya banyak. Tergantung dari organ yang terkena dan juga tergantung pada senjata yang dia punya. Kan dia juga mengembangkan diri. Jadi pada waktu awal itu dia tidak terlalu ganas, tapi kalau pada ketemu yang udah agak lama gitu dia sudah mengembangkan diri kemampuannya sehingga diperlukan terapi yang lebih
lebih banyak untuk mengeroyok, untuk mengepung dia. Gitu. Ya. Baik. Dan tentu harapan kita adalah lingkungan kita kemudian nyaman, aman, tentram dan juga sehat ya, Pak Syukron. Dan terakhir mungkin closing statementnya Pak Syukron untuk himbauan kepada sobat sehat bagaimana agar kemudian tetap menjaga kesehatannya agar tidak timbul resiko terkena kanker. Ya, kesehatan itu tergantung pada diri kita. Sebesar apapun apa yang kita miliki, kalau kesehatan itu lebih utama, ya, sebanyak apapun yang kita miliki tidak sebanding dengan sebuah nama kesehatan. Untuk itu mari sama-sama kita jaga kesehatan kita jaga kesehatan keluarga kita jaga kesehatan lingkungan kita dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita, masyarakat Jogja khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu aja, Mas. Baik, terima kasih Pak Syukron. Dan disambung Dokter Ike, mungkin ada saran dan juga himbauan kepada sobat sehat untuk senantiasa mengecek dan juga melindungi diri dan juga keluarga untuk terhindar dari adanya resiko terkena kanker. Baik, yang bisa saya sampaikan untuk menggarisbawahi himbauan dari Bapak Syukron tadi ya. Jadi upaya-upaya kita untuk memelihara kesehatan diri, kesehatan orang-orang yang kita kasihi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Olahraga, pola hidup yang baik, kemudian istirahat yang cukup, apa saja kita bisa belajar untuk memperbaiki diri kita dan menjaga diri kita. Kemudian kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita, bersegeralah untuk melakukan screening dan deteksi dini. Karena kalau untuk penyakit kanker itu semakin cepat diketahui, maka terapinya akan semakin sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Dan kalaupun sudah terdiagnosis, itu tidak perlu takut tentang pembiayaan, tentang apa yang harus dilakukan. Semua komponen baik dalam masyarakat, keluarga terutama dan pemerintah itu sudah bahu-membahu untuk supaya pasien kanker itu bisa melewati masa-masa ujiannya itu dengan baik. Jadi dari keluarga memberikan support, mendorong untuk supaya bisa berobat, kemudian dari pemerintah juga menyediakan pengobatan yang gratis, kemudian dari lingkungan sekitar selalu mengedukasi supaya semuanya bisa melakukan support dan penjagaan diri, utamanya adalah karena mencegah itu lebih baik daripada upaya-upaya pengobatan. Baik, terima kasih. Satu lagi, Mas. Silakan. Sedikit saran saya. Yang pertama untuk masyarakat semua ya. Kalau kita lapar makanlah, gitu kan. Kalau kita lelah istirahatlah. Kalau kita capek istirahatlah. Kalau kita ngantuk tidurlah. Kalau kita stres healing lah. Itu mungkin harus kita lakukan. Ya. Baik, itu dia ya saran. Kalau makan berdoalah. Kalau sudah selesai alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Dan ini juga penutup ya dari Pak Syukron dan juga Dokter Ike, terima kasih sudah sama-sama berbincang luar biasa. Ini semoga menjadi satu ilmu yang kita dapatkan dan juga semoga ada semangat baru bagi masyarakat Yogyakarta untuk senantiasa rajin screening ya dan juga menjaga pola hidup sehat. Dan tentu saja sobat sehat sekalian, kita akan masih banyak memperbincangkan tentang seputar kesehatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Anda bisa terus mengecek di channel YouTube begitu ya, di Discuss podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami persembahkan untuk Anda sebagai sarana informasi, edukasi dan juga sosialisasi terkait permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Nizam Fadli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Gejala awal kanker seringkali diabaikan karena tidak khas dan mirip dengan gejala penyakit lain. Padahal, kanker tidak selalu diawali dengan gejala yang khas. Sebagian besar kanker baru menunjukkan gejala ketika sudah berada pada stadium lanjut atau saat sudah menyebar ke organ lain.
Keluhan yang bisa menjadi gejala awal kanker, termasuk umum dan sering menjadi gejala penyakit lain, adalah rasa lelah yang berlebihan. Hal ini merupakan salah satu gejala awal kanker. Yang paling umum, hal ini dapat terjadi karena sel-sel kanker menggunakan nutrisi di tubuh untuk berkembang, sehingga nutrisi tidak dapat diubah menjadi energi. Hal inilah yang menyebabkan penderita kanker merasa sangat lelah. Penurunan berat badan pada penderita kanker terjadi karena sel tubuh sehat terus-menerus diserang oleh sel kanker. Penurunan berat badan ini biasanya terjadi dalam waktu yang cepat dan tanpa sebab yang jelas. Demam merupakan respon tubuh terhadap infeksi. Namun, demam bisa juga menjadi gejala awal penyakit kanker seperti limfoma, leukemia, kanker ginjal, dan kanker hati. Demam seperti ini biasanya terjadi pada malam hari dengan suhu tubuh sekitar 38 derajat Celcius. Perdarahan juga bisa menjadi salah satu gejala awal kanker. Beberapa jenis kanker, seperti kanker usus dan kanker anus, dapat menyebabkan munculnya darah saat buang air besar. Sedangkan pada kanker prostat atau kanker kandung kemih, darah dapat muncul saat buang air kecil. Terkadang, perdarahan juga dapat terjadi pada organ dalam, sehingga lebih sulit untuk dideteksi. Selain itu, waspadai jika kita mengalami perdarahan saat batuk atau muntah, serta perdarahan dari vagina yang terjadi di luar masa menstruasi. Perubahan pada kulit perlu kita waspadai, karena hal ini merupakan gejala awal kanker. Tai lalat yang berubah bentuk menjadi asimetris, pinggirannya tidak beraturan, berubah warna, bertambah besar, terasa gatal, keras dan berdarah juga bisa menandakan kanker kulit. Benjolan pada anggota tubuh apalagi yang terasa keras dan semakin membesar, batuk yang tidak kunjung sembuh lebih dari 3 minggu yang juga disertai dengan nyeri dada, penurunan berat badan, suara serak, kelelahan dan sesak nafas. Masalah pencernaan menyebabkan kesulitan menelan saat makan. Berkeringat di malam hari memang hal biasa, tetapi bila terjadi setiap hari dan tanpa sebab yang jelas, bisa menjadi gejala awal beberapa jenis kanker seperti kanker hati dan leukemia. Berikut tips agar terhindar dari resiko kanker. Di antaranya adalah menghindari konsumsi tembakau, mengatur pola makan, olahraga teratur, menjaga berat badan, menghindari paparan radiasi berlebihan, menghindari paparan zat kimia berbahaya, mengurangi kontak yang menimbulkan penularan infeksi, menjaga kualitas tidur, dan mengkonsumsi vitamin D. Apakah kita akan lakukan yang terbaik untuk semua ketika kelak keabadian akan melanda? Hanya ujian indah pada dunia yang ada di kepala, dan akhirnya akan terlupa selamanya. Ganti kaji ayatmu dengan dosa kesenangan sementara. Ku memohon kepadamu, jangan ambil penglihatanku. Hitam gelap, hanya gelap yang akan bertandang. Untuk yang kesekian kali, berikan kesempatan lagi. Masih ingin aku melihat kebesaranmu. Ku memohon kepadamu, jangan ambil penglihatanku. Hitam gelap, hanya gelap yang akan memandang. Ku memohon kepadamu. Jangan ambil
jangan ambil penglihatanku. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.